sampai 71. Bacanya berarti ini nyerang baca 68-nya juga. Qalu lana rabbaka sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 71. Berarti bacanya langsung dari 68-nya. Dari qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi sampai bacanya 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik fa'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalu subhanaka ji'ta bil haqqi wa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Ayat kemarin masih ada hubungannya. Di kemarin ketika Musa bilang kepada kaumnya bahwasanya Allah nyuruh kepada mereka untuk menyembah sapi. Terus mereka jawab, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka, kamu ngajak saya ya. Jadi ketika dia itu disuruh nyembelih sapi, dia malah kata orang Yahudinya, kamu ngajak ya katanya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Karena misalnya a'udzu, saya hanya minta pertolongan, an akun saya orang bodoh katanya. Lanjutnya, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Setelah Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya suruh nyembelih ini sapi, terus kata orang Yahudinya bilang, kamu ledek. Terus udah gini, qalu ud'u lana, wahai Nabi Musa, coba ud'u lana rabbaka. Ud'u itu tanyalah pada Tuhan kamu, sapi yang seperti apa? Mahi, hakikatnya sapi seperti apa? Jadi kalian Pak, banyak sapi Pak, banyak sapi. Jadi sapinya banyak banget. Akhirnya orang Yahudi bilang, mahi, sapi yang seperti apa? Yang dimaksud tuh. Jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Terus akhirnya apa? Sapinya katanya yang la faridun, tidak masih muda, tidak tua. Jadi awanun baina dzalik, tengah-tengah lah katanya. Udah. Tanya lagi. Udah yang muda atau tua, tanya lagi. Qalu. Nah. Innaha baqaratul la faridu wala bikr
atau bikrun awanum bainadzalik faf'alu ma tu'marun, kerjakan ma tu'marun, apa yang telah diperintahkan. Suruh ngerjain, tanya lagi Pak. Qalu, mereka bertanya lagi, berkata, ud'u lana, coba nanya pada Tuhanmu ya Musa, kata, yubayyilana, jelaskan pada saya, ma launuha, ma apa launuha, warnanya. Sekarang warnanya apa katanya? Udah. Qala innau yaqulu innaha baqaratun syafra. Warnanya kuning ya katanya. Faqiul launuha, yang warnanya mencorot kuningnya katanya. Launuha tasun, yang sekiranya orang melihat itu senang, tasuru, senang, anadirina, orang-orang yang melihatnya. Udah gitu Pak, nanya lagi. Qalu, berkata orang Yahudi, ud'u lana rabbaka, coba tanya lagi rabbaka, Tuhan kamu, yubayyilana, jelaskan pada kita, mahi katanya. Yang seperti apa lagi? Innal baqarata syabana, kenapa? Ini masih tasyabah masih samar katanya, masih belum jelas. Udah dibilangin tengah-tengah, tidak tua, tidak muda, warnanya kuning yang mencorot, dia masih nanya lagi tasyabah, karena masih samar katanya. Wa inna, sesungguhnya saya, insya Allah kalau Allah mendaki lamutarun, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi intinya di insya Allahnya nih Pak. Terus qala innahu yaqul inna, terus qala inna, Allah bilang lagi baqaratun, ini ya sapinya baqarah, sapi ladalulun, tuh sapi yang tidak pernah dibuat untuk membajak, tidak pernah untuk bekerja. Wala taskil hars, tidak pernah membawa air. Taskil hars, taskil itu menyiram al-hars, para kebun. Tuh sapinya apa lagi? Musalamatun, bebas, sehat sapinya tuh, tidak cacat. Lasyata, tidak belang. Fiha, dalam sapi. Qalu al-ana jita bilha. Terus baru orang yang bilang al-ana, sekarang nih baru jita yang sesungguhnya. Udah tidak muda, tidak tua, warnanya kuning mencorot, sapinya itu tidak digunakan untuk menyiram tanaman, tidak untuk membajak, macam-macam. Sapinya itu tidak belang, sapinya tidak cacat itu. Fadzabahu, baru Pak, fadzabahuha, baru orang Yahudi menyembelih. Wa makadu yaf'alun. Wa makadu artinya apa? Hampir-hampir artinya itu. Wa ma, dan tidak, kadu mendekati mereka. Yaf'alun, tidak mengerjakan. Hampir mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Jadi sampai segitunya. Baru kita tafsirnya. Akhbaru ta'ala, akhbaru menghabarkan Allah Ta'ala ta'anuti Bani Israel, dari bandelnya Bani Israel. Jadi Allah menghabarkan tentang apa? Bandelnya, ngengkelnya. Ngengkel orang Jawa tuh, ngengkel orang Jawa ini. Wa kathrati su'alim, dan banyak bertanyanya orang-orang Yahudi li rusulhim, pada rusulnya pada Nabi Musa. Lihada, karena ini nih, kan ini orang Yahudi, lama bayaku, ketika mereka mempersempit ala anfusim, pada dirinya sendiri, bayakullah, maka Allah mempersempit orang Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi mempersempit diri sendiri, maka Allah mempersempit akhirnya. Jadi apa yang mempersulit diri sendiri orang itu. Coba Pak, walau anda, kalau mereka orang Yahudi dzabahu, langsung nyembelih, dzabahu, mereka menyembelih baqaratun, pada sapi, kanat lawaqatil waqamin, udah beres ceritanya. Perintah Allah itu apa? Sembelihlah sapi. Tidak disuruh nyembelih sapi yang kuning, tidak disuruh sembelihnya, udah sembelih sapi. Artinya apa? Tinggal ambil sapi, tinggal sembelih, kan bebas, maksudnya lepas, udah enak. Ini mah enggak, ditanya yang sapi ini. Itu ngengkelnya orangnya Yahudi. Kama qala Ibnu Abbas wa Ubaidah wa ghairu wahid, walakin syaddadu fasyaddada alaihim, walakinnahum, dan tetapi mereka syaddadu, memperberat, fasyaddada, maka Allah memperberat, alaihim, pada orang Yahudi. Faqalu, apa memperberatnya? Dia mengatakan ud'ulana,
Coba tanya kepada Tuhan kamu, Musa, apa sih sapinya katanya. Ma hadir al-qoroh, apa yang dibuat sapi katanya. Aisya'un sifatun, maksudnya sifatnya kayak gimana? Sifat sapinya tuh. Qala Ibnu Jarir hadatsana Abu Quraib hadatsana Tamam Ibnu Ali anil A'mash anil Minhal anil Amrin an Sa'id bin Jubair an Abbas qalu law akhadhu annal baqarah, coba kalau dia mengambil sapi udah yang paling taktaf dia cukup udah, nggak usah ribet-ribet. Makan orang jangan ribet-ribet. Kayak orang nih datang ke kiai, Pak Kiai minta doanya, biasa rezekinya lancar Pak Kiai. Udah kata kiainya, udah kamu baca ini aja ya, baca doa ini. Terus dia nanya, Pak Kiai puasa nggak ya katanya. Udah, kalau kata kiai itu bilang udah baca ini, jangan nanya puasa nggak Kiai ya katanya. Ya udah kalau puasa lah kalau mau. Ya udah, Pak Kiai puasanya mutih atau puasa ini? Ya udah mutih. Jadi orang mempersulit diri sendiri. Kalau kata kiainya udah baca ini aja ya, udah nggak usah nanya puasa enggak. Ya udah kalau kamu puasa, tanya lagi puasanya mutih apa puasa ngasrep? Ya udah mutih. Jadi kalau gantung kiai udah. Atau kalau kita berijazah Pak dari kiai, dikasih kertas nih Pak, tulisannya itu jangan nanya Pak Kiai kok ini harusnya kan bukan bacaan ini, jangan. Apa yang dikasih oleh kiai lakukan, jangan sampai debat. Jadi karena Pak biasanya bacaan dari kiai itu sudah punya sirinya sendiri, rahasianya tersendiri. Jadi kalau ijazah sama kiai tulisannya apa udah baca aja, jangan nanya banyak. Biasanya kalau nanya ya udah tambah lagi sama orang kayak Bani Yahudi. Terus lau akhadu, ketika mereka mengambil adnal baqarah, yang paling adnat paling rendahnya baqarah, cukup. Sapi banyak nih, ada ribuan sapi, ngambil sapi yang paling kecil aja udah cukup. Karena apa? Disuruhnya ngambil yang nyembelih sapi. Walaupun kamu ngambil adnal baqarah, sapi yang paling kecil, sapi yang paling kurus, itu sudah cukup. Jangan banyak mengkelnya. Walakinnahum syaddadu fasyaddada alaihim, tetapi mereka memperberat diri sendiri. Fasyaddada, maka Allah memperberat mereka. Terus isnadun sahih, isnadnya sahih. Wa qad rawahu ghairu wahid an Ibnu Abbas wa kadza qala Ubaidah wa Saddi wa Mujahid wa Ikrimah wa Abu Aliyah wa ghairu wahid. Wa qala Ibnu Jurair wa qala li Atha, kata Ibnu Jurair, qala berkata li pada saya Atha, Imam Atha, Lau akhadu adna baqaratin laqafathum, kalau mereka mengambil sapi yang paling rendah, laqafathum, maka cukup bagi mereka. Qala Ibnu Jurayj, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama umiru bi adnal baqarah, ketika mereka diperintah untuk sapi yang paling rendah, walakinnahum, dan tetapi mereka lama syaddadu, memperberat, syaddadallahu, maka Allah memperberat alim. Wa ayyimal Allah, demi Allah, lau annahum, kalau dia tidak mengatakan insya Allah, lama bayantu lahum, selamanya dia akan ini Pak, nanya terus. Makanya untuk jadi kata insya Allah, nanya lagi. Qala inna yaqul inna baqaratul la faridu wala bikr. Apa artinya la faridu wala bikr? La kabiroh, tidak besar, hurmatun, tidak tua maksudnya, wala shaghiratun, tidak kecil Pak, lam yalhaq wa fahlun, jadi tidak tua, tidak besar atau apa, wala shaghiratun, dan juga dia tidak kecil. Kama qala Abu Aliyah, sebagaimana diucapkan oleh Imam Abu Aliyah wa Saddi wa Mujahid wa Ikrimah wa Atiyah wa Atha il Khurasin wa Hab ibnu Munabbah wa Dhahak wal Hasan wa Qatadah wa qala Ibnu Abbas. Jadi banyaknya yang qala-qalanya Pak. Apa yang awanun anisfu, setengah-tengah,
Allati baina dzalik tidak tua, tidak muda. Allati qad wulidat. Ini lebih detail lagi, Pak. Dia pernah punya anak, qad wulidat, pernah punya anak. Walada dan anaknya punya anak. Jadi sapinya itu tidak muda, tidak tua. Diceritakan lagi, diterangkan maksudnya sapi itu udah punya anak dan anaknya punya anak gitu. Jadi segitunya. Kalau yang menurut ini wahya aqwa ma yakunu minad dawab. Sapinya masih kuat, lebih kuat ma yakunu minad dawab wa ahsanu matakun, dan badannya itu masih ahsan, masih ini, ahsan terbaik, Pak. Posisinya, postur tubuhnya masih bagus. Yang dimaksud ahsan tuh. Terus kanat baqnu wahsyah. Terus sapinya masih terengginas, masih lincah. Jadi masih kuat sapinya itu masih tidak kuat, tidak muda, masih terengginas. Terengginas tuh masih masih kuat, gesit, masih genit. Jadi sapinya masih gesit. Wa qala Ibnu Jurayd an Atha an Ibnu Abbas man labisa na'lan safra lam yazal fi sururi ma dama labisuha. Padahal kotor tasunnabi. Dan sapinya orang kalau lihat senang. Oh, jadi orang kalau sapinya masih bagus, sapinya masih kuat, berarti kan senang lihatnya. Sapi tenang. Sehat sapi ini. Beda dengan sapi yang udah lemas, udah jalannya sempoyongan, udah kurus. Jadi tasurrun nadirin, orang yang melihatnya itu sapinya masih senang orang melihatnya. Nanya lagi yaitu qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Masih samar aja. Masih samar aja. Gimana katanya? Yang kuning. Nih, kuningnya ini macam-macam, Pak. Kuning, faqih ulang, kuningnya agak mencorot. Tapi di satu sisi yang lain, saking kuningnya warnanya agak hitam-hitaman, Pak. Kalau menurut Imam ini hadasan Ibnu, jadi warna kuningnya itu syadi saudaun, kuning, syadidus sawad. Jadi putih hitam banget. Wahada kuning, dan ini jarang. Wal syaihu yang sahih adalah yang pertama, yang kuning yang pekat. Jadi para ulama imam aja masih menafsiri berbeda pendapat. Padahal jelas kan warnanya safra itu kuning. Tapi ulang bilang hitam katanya, hitamnya pekat. Tapi yang paling sahih adalah yang awal. Wa sahihu al awwalu wa li hadza akadu saftuha. Yang sahih awal. Karena itu warnanya yang kuning banget. Faqiul launuha. Faqiun itu yang nancep warnanya. Benar-benar nancep. Ada bilang sofun. Ini udah banyak sekali ininya, itu namanya perbedaan pendapatnya. Terus innal baqarah masih samar juga bagi mereka. Inna sungguhnya saya insyaallah kaum menghendaki la muhtadun, saya menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Intinya di sini nih, Pak. Inti insyaallah saya akan ditunjuk. Ya, Pak. Kalau nggak ada itu akan terus ngeten terus, nanya lagi. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi wa inna insyaallah la muhtadun ma aqtu abadan qul annam aqtal baqaratu mil baqarah fadhabahu la asminhum walakin shaddadu fashadallah wa hadha hadithun gharibun min hadha wajhi wa asan ahwali ayyakum kalam Abi Hurairah kama taqaddama. Jadi seperti itu orang-orang Bani Israil. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tusil arda wa la taskil hars. Jadi sapinya yang tidak digunakan untuk lesa mudallatun, artinya tidak digunakan untuk membaja. Wala taskil hars, dan juga sapinya tidak digunakan untuk ma'danilis aski fisakiyah, nyiram tanah. Karena dulu itu biasanya membajak atau sapinya bawa air, Bang. Bawa air tuh buat nyiramin kebun itu. As-sakiyah. Wa qala Mujahid musalmatun, Bang. Sapinya musalamah. Tidak sakit, tidak
cacat lah, musawwir itu tidak cacat. Musallam qaim, jadi dednya tegak, qaim itu tegak. Wal khalqi itu ya jasadnya, badannya. La syatafiyah, yang tidak cacat. La bayadun, tidak belang-belang, tidak belang, tidak cacat, tidak apa. Jadi tidak wala la bayadun wala sawad, tidak putih, tidak hitam. Aqala Ba'liyah an Atiyah wa Ismail ibnu Khonnahu dzalika wa la syatafiyah may bayadin wala sawad. Artinya Pak, tidak putih, tidak hitam dan juga tidak merah. Tambahin lagi. Wa kullu hadhil aqwal muqaribatun fil ma'na. Makna ini sesuai yang hampir mendekati yang dimaksud. Jadi inti dari ayat ini adalah pertama tentang orang Bani Israel yang memang sifatnya adalah ngengkel, banyak bertanya. Seperti siapa? Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa juga sama. Iya, banyak bertanya nih Musa. Tuh nanya lagi. Ya sampai Nabi Muhammad ketika mendapatkan ini perintah sholat, kan hasil komunikasi sama Nabi Musa. Kamu nih nggak kuat nih segitu. Nah kayak itu. Kamu nggak kuat nih terus. Jadi Nabi Musa memang dari si Nabi Musanya memang seperti itu. Jadi nabinya termasuk nabi yang ini banyak bertanya, banyak itu. Jadi memang seperti Bani Yahudi. Jadi turun ini ayat kemarin kenapa tuh Pak? Yang kamu meledek ya katanya. Cerita lagi membunuh ya, kayak lagi cari lagi membunuh. Terus datang ke Nabi Musa nyari solusi. Bagaimana nih ini membunuh nih? Karena apa? Ada laki-laki yang kemarin tuh. Laki-lakinya kalau nggak salah masalah warisan. Ponakan, laki-laki punya harta banyak, nggak punya anak. Tapi punya ponakan. Ponakannya pengen hartanya ponakannya nih. Biar cepet dapat warisan, dibunuhlah pamannya. Setelah dibunuh pamannya, digotonglah mayatnya, ditaruh di rumahnya orang. Biar yang dikira yang bunuh adalah orang itu. Pas pagi-pagi ada mayat, kan gitu. Si ponakan itu kan datang ke orang rumahnya. Kamu bawa paman saya katanya. Enggak kok katanya. Ributlah dua kelompok ini, kelompok ponakan dan kelompoknya yang rumahnya dikasih mayat. Setelah do ini berseteru, bertikai, kata tokohnya, kamu kan punya nabi, datang aja ke Nabi Musa katanya. Datang kan Nabi Musa. Pas kan datang Nabi Musa dapat firman. Apa? Idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum. Lagi cari solusi, Allah memerintahkan nyembelih sapi. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya. Wong dua kelompok ini sedang meminta pendapat, minta keputusan, minta arahan, kok disuruh nyembelih sapi. Makanya kata orang Bani Israil bilang, kamu ngeledek Nabi Musa ya? Wong saya kesini itu cari solusi, kok suruh nyembelih sapi. Udah gitu suruh nyembelih sapinya, baru tuh nanya lagi sapi ini. Dan setelah proses nyembelih itu Pak, barulah Nabi Musa ngasih solusi kepada mereka. Jadi ceritanya gitu. Kenapa kok dikasih petunjuk kok kamu ngeledek? Jadi memang gitu. Ya memang kita aja kalau datang ke orang terus lagi nyari solusi disuruhnya yang lain kan. Ngeledek kamu katanya. Itu cerita tentang ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan tentang yang beda lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.